Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 18 September tahun 2024. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisah yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman agar membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Untuk kisah kali ini bermula sewaktu sekolah tersebut sedang sibuk membereskan ruang rapat. Hari itu mereka akan mengadakan rapat dengan orang tua siswa perihal biaya pembiayaan fasilitas belajar di sekolah tersebut. Murid-murid tidak diliburkan, akan tetapi mereka dibebaskan dari pelajaran hari itu. Jam 7 sekolah mulai tampak ramai. Para orang tua siswa sudah mulai berdatangan. Pak Risman menyambut mereka di depan ruang rapat yang telah disiapkan, didampingi oleh semua guru dan staf sekolah tersebut. Sementara ketika rapat tengah berlangsung, terlihat di salah satu tempat di sekolah itu beberapa orang siswa tengah berkumpul. Mereka berkumpul di pinggir ruangan kepramukaan yang terletak di ujung paling belakang sekolah tersebut. Nampak sekali siswa-siswa bandel tersebut sedang melakukan hal yang sebenarnya tidak layak dilakukan oleh pelajar seusia mereka. Mereka sedang asik mengobrol dengan rokok yang terselip di jari-jari mereka. Dan sesekali mereka pun tampak menenggak minuman yang mereka masukkan ke dalam botol air mineral. Aldo, Firman, Reska, dan Noval, serta tak ketinggalan juga Rizal si murid yang beruntung. Sedang asik-asiknya kelima siswa tersebut dikagetkan oleh kedatangan Bu Indah yang saat itu tengah berkeliling di sekolah tersebut. Mereka tak sempat menyembunyikan minuman serta rokok yang tengah mereka nikmati. Tampak sekali raut ketakutan dari kelima orang siswa yang ketahuan sedang menenggak minuman itu. Mereka hanya bisa menunduk ketakutan. Namun pikiran Noval yang dipengaruhi minuman malah menerawang ke hal lain, melihat Bu Indah yang sedang marah waktu itu. Ia malah terpengaruh
melihat Bu Indah dalam menggunakan seragam mengajarnya yang berwarna abu-abu. Apalagi dengan rambut panjang yang disanggul rapi, menambah aura kecantikan elegannya. Ternyata apa yang dipikirkan Noval sama dengan keempat temannya. Seperti sudah dikomando, kelimanya secara bersamaan menghampiri Bu Indah yang tengah berdiri berkecak pinggang, tak jauh dari kelima muridnya tersebut.
Masih di waktu yang sama, ketika rapat sedang berlangsung, di sebuah ruangan di sekolah itu nampak seorang wanita cantik dengan masih mengenakan baju khas pengajar sedang asik dengan seorang laki-laki parubaya yang jauh dari kata tampan. Mereka yang tengah melakukan itu tak lain dan tak bukan adalah Bu Ernita, si guru bahasa Inggris yang alim itu, yang kini telah berubah. Dan laki-laki yang kini beruntung mendapatkan dari Bu Ernita adalah Mang Yono, sang penjaga sekolah. Mereka tengah melakukan di ruang UKS yang letaknya tak jauh dari ruang kepala sekolah. Setelah beberapa menit mengistirahatkan, mereka kembali melanjutkan acara itu. Sementara itu di ruang rapat tampak semua berjalan dengan lancar. Kini yang tengah berbicara adalah Pak Kusnadi yang dikenal sebagai wakil dari yayasan. Beliau sedang memaparkan apa saja yang dibutuhkan sekolah tersebut guna memenuhi kelengkapan sarana belajar siswa-siswinya. Saat itu Pak Risman bukannya memperhatikan apa yang tengah dibicarakan. Kepala sekolah itu malah sedang menghayati perhatian Bu Astri pada asetnya. Meja di depannya membuat kegiatannya bersama Bu Astri terlindung dari perhatian orang-orang di ruangan tersebut. Sedang asik-asiknya, Pak Risman dikagetkan dengan kedatangan Bu Melisa di hadapannya. Kemudian Pak Risman keluar ruangan diikuti Bu Melisa. Lalu setelah Bu Melisa menyetujui ajakan Pak Risman, kepala sekolah itu pun menunjukkan arah menuju ruangannya. Sambil berjalan, Pak Risman tidak hentinya melirik ke arah Bu Melisa. Bu Melisa memang tampil luar biasa, dengan kulit putih yang masih terlihat kencang di usianya yang menginjak 42 tahun, sama sekali tidak memperlihatkan kalau dia telah mempunyai putri yang kini telah duduk di kursi SMA kelas 3. Di tengah perjalanan menuju ruang kepala sekolah, mereka berdua dikagetkan oleh suara merdu dari dalam ruangan UKS yang mereka lewati. Bu Melisa tampak mengenyitkan dahinya sambil menoleh ke arah Pak Risman. Ia sangat hafal dengan suara-suara itu. Pak Risman hatinya mulai was-was. Ia tahu di ruangan tersebut pasti sedang terjadi sebuah acara. Lalu Bu Melisa menghampiri pintu ruangan tersebut. Ia mengawasi apa yang sedang terjadi di ruangan itu dari lubang kunci. Bukan main kagetnya Bu Melisa saat itu, walaupun terlihat tidak terlalu jelas. Namun ia tahu jika di dalam tengah terjadi acara spesial. Beberapa saat kemudian, tanpa bisa dicegah, Bu Melisa dengan emosi mengetuk pintu ruangan tersebut. Lalu tak berapa lama, seorang laki-laki parubaya membuka ruangan itu. Wajahnya menampakkan ketakutan. Ia keluar dari ruangan tersebut. Tanpa ampun, Bu Melisa mencaci maki laki-laki tersebut yang tampak gemetar, yang beberapa menit kemudian disusul oleh seorang wanita cantik berpakaian seragam pengajar
dengan rambut yang belum ditata rapi. Bu Melisa sudah memergoki Bu Ernita dan Mang Yono yang tadi tengah melakukan di ruang UKS. Keempat orang itu kini sudah berada di ruang kepala sekolah, yang tanpa sepengetahuan Bu Melisa, Pak Risman telah mengunci ruangan tersebut. Tanpa Bu Ernita dan Mang Yono duduk berdampingan di atas sofa di dalam ruangan tersebut, Mang Yono hanya bisa menunduk ketakutan. Sementara Bu Ernita terlihat datar, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Pak Risman menjelangkan kedua tangan di depan dadanya dan menggeleng-gelengkan kepala, bersandiwara seakan-akan dia tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa menit suasana di ruangan kepala sekolah tersebut hening sebelum Bu Melisa angkat bicara dan memaki-maki penuh emosi terhadap Bu Ernita dan Mang Yono. Namun tanpa disangka-sangka,
Bu Ernita malah menghampiri Bu Melisa yang tengah dilanda emosi. Mendengar perkataan itu, tak ayal lagi Bu Melisa langsung melayangkan tangannya hendak menampar guru itu. Namun lagi-lagi tangannya ditangkap Pak Risman yang kini dengan kurang ajar langsung meluk Bu Melisa dari belakang. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.